Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait identifikasi resiko dan juga pengukuran resiko. Nah, pertama kali tak kenal maka tak sayang, maka oleh karena itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Alfia Nurul Iza, dan yang kedua ada rekan saya, Berliana Albanita. Nah, oke. Untuk materi yang pertama terkait identifikasi resiko akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini secara umum langkah-langkahnya yaitu ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristik resiko sendiri. Yang kedua yaitu mengukur resiko tersebut dan melihat seberapa besar dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas resiko tersebut. Yang selanjutnya yaitu siklus manajemen resiko. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pertama yaitu perlu diidentifikasikan dan kemudian mempelajari dan menganalisis karakteristik resiko tersebut serta melakukan evaluasi pemahaman yang baik terhadap karakteristik resiko yang nantinya akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola resiko. Tahap kedua yaitu menentukan skala prioritas risiko, di mana kuantifikasi risiko ini merupakan salah satu komponen yang penting karena bisa mengukur bobot risiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Dan tahap ketiga yaitu fokus pada risiko yang paling relevan yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas yang paling besar. Dan tahap keempat yaitu mengelola risiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu proses mapping resiko. Proses mapping resiko ini yang pertama yaitu akan dilakukan identifikasi resiko terlebih dahulu, lalu memahami resiko yang akan terjadi dan mengevaluasi resiko yang akan terjadi dan memprioritaskan resiko mana yang paling besar terlebih dahulu, lalu mengelola resiko tersebut hingga sampai di revisit. Yang selanjutnya yaitu analisis sekuen resiko. Analisis sekuen resiko ini atau kerugian yaitu sumber resikonya ini berasal dari api. Nah, bagian ini itu menunjukkan pertama ada sumber resiko yaitu api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada faktor resiko yang menjadi katalis yaitu mempercepat terjadinya resiko. Resiko tersebut ini yaitu dari minyak tanah yang disimpan di dekat kompor. Lalu situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar dan gedung ini memiliki exposure terhadap resiko kebakaran dan kemudian terjadi kejadian yang tidak diinginkan yaitu kebakaran. Kebakaran ini akan mengakibatkan banyak kerugian terhadap perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu analisis sekuen risiko. Setelah dilakukan analisis sekuen risiko ini, maka kita akan melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan itu tidak muncul kembali. Contohnya, api tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tertentu membantu manusia seperti memasak, menghemat jika kita tinggal di tempat yang bersalju untuk penghangat, maka sebaiknya kita menghindari risk factor ini dengan misalnya yaitu menjauhkan minyak dari kompor, dan alternatif lain bisa menggunakan kompor listrik dan yang tidak memerlukan minyak tanah. Alternatif lain ini yaitu bisa juga menyediakan tabung pemadam kebakaran di dekat lokasi dan membuat bangunan tahan api. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber risiko. Pengelola risiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber risiko, yaitu ini dia sumber-sumber risiko di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama lingkungan fisik, seperti bangunan tua yang mudah runtuh, sungai mengakibatkan banjir, gempa bumi, badai, topan, pengerusakan atau vandalisme. Dan selanjutnya yaitu lingkungan sosial yang biasanya terjadi kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik masyarakat, memogokkan pegawai, pencurian dan perampokan. Selanjutnya yaitu lingkungan politik.
perubahan perundang-undangan, dan perubahan peraturan konflik antar negara. Dan selanjutnya yaitu lingkungan legal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan. Selanjutnya yaitu lingkungan operasional. Biasanya ini sering ditemukan karena kecelakaan kerja, kerusakan mesin, hingga kegagalan sistem komputer dan serangan virus terhadap komputer. Yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi. Biasanya kelesuan ekonomi ini sering terjadi, kelesuan ekonomi atau resesi dan inflasi yang tidak terkendali. Dengan mengamati sumber resiko, maka kita bisa memperoleh gambaran resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Untuk alternatif kategori sumber resiko biasanya dari konsumen, yaitu keluhan dari konsumen ini biasanya mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Konsumen merasa dirugikan dan kemudian menuntut perusahaan. Yang selanjutnya yaitu supplier. Pasokan dari supplier ini tidak tepat waktu atau terlambat atau spesifikasi berbeda. Yang selanjutnya yaitu pesaing. Pesaing ini meluncurkan produk yang lebih baik. Pesaing biasa menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu regulator, yaitu perusahaan gagal memenuhi peraturan atau perundangan. Selanjutnya yaitu teknik lain pendukung identifikasi resiko. Yang pertama yaitu adanya metode laporan keuangan. Yang kedua, menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan analisis kontrak. Dan keempat, catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan. Dan yang terakhir, survei atau wawancara terhadap manajer. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran resiko. Secara umum, pengukuran resiko ini adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi dan besar kecilnya laba yang akan berdampak pada perusahaan atau organisasi tersebut. Manfaat pengukuran resiko ini yang pertama yaitu menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi, dan yang kedua yaitu mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk manajer itu sendiri. Ada juga beberapa dimensi bagian yang harus diukur, yaitu yang pertama frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian itu tersendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengukuran resiko ya teman-teman. Jadi secara umum pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Nah, pengukuran resiko ini itu dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan dan juga dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui atau mencari solusi untuk menanggulangi risiko tersebut. Nah, untuk manfaat dari pengukuran risiko sendiri, yang pertama itu adalah menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, dan yang kedua mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh manajer, di mana nantinya informasi tersebut itu digunakan untuk menentukan upaya-upaya untuk menanggulangi risiko tersebut. Nah, di sini ada dua dimensi yang harus diukur. Yang pertama ada frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, yakni seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa yang beresiko tersebut itu terjadi dalam satu periode. Nah, yang kedua, keparahan dari kerugian, yakni seberapa besar kerugian yang diderita oleh perusahaan apabila resiko tersebut terjadi. Nah, di mana dari hasil pengukuran dua dimensi tersebut itu paling tidak itu akan diketahui beberapa informasi. Yang pertama itu adalah mengetahui nilai rata-rata kerugian selama satu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran lainnya. Dan yang ketiga, dampak kerugian yang diterima perusahaan. Beberapa resiko ya. Jadi di tabel itu sudah terdapat beberapa tipe resiko, definisi dan juga teknik pengukurannya. Nah, adapun beberapa tipe resiko itu yang antara lain ada resiko pasar, resiko kredit, resiko perubahan tingkat bunga, resiko operasional, resiko kematian, resiko kesehatan, dan juga resiko teknologi dengan definisi yang telah tertera. Nah, di situ ada beberapa teknik pengukuran yang bisa dilakukan. Nah, teknik pengukuran itu nggak paten harus itu gitu. Jadi sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh perusahaan, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik pengukuran resiko yang akan saya jelaskan kepada rekan-rekan. Jadi
supaya rekan-rekan mengetahui bahwa pengukuran resiko tersebut itu tidak hanya terpaku pada yang seperti di tabel seperti itu. Baik, untuk yang pertama ada distribusi probabilitas ya. Jadi mungkin di sini teman-teman udah nggak asing tentang kata probabilitas. Jadi probabilitas sendiri itu merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, distribusi probabilitas yakni probabilitas kejadian bagi masing-masing outcome yang mungkin terjadi. Nah, konsep probabilitas ini berkaitan dengan sample space dan juga event atau set E gitu. Nah, set E ini bagian dari set S atau sample space itu sendiri. Nah, masing-masing peristiwa itu memiliki bobot yang berangka positif berkisar antara 1 dan juga 0. Nah, di sini ada dua rumus untuk pengukuran risiko dengan teknik distribusi probabilitas. Yang pertama, bila dihitung tanpa bobot, yakni PE sama dengan E dibagi S. Yang kedua, bila dihitung dengan bobot, yakni PE sama dengan WE dibagi WS, di mana PE sendiri itu berarti probabilitas terjadinya event, E itu merupakan subset atau event, S itu merupakan sample space atau set S. Nah, W itu sendiri itu adalah bobot dari masing-masing event. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini akan saya beri contoh itu seperti yang tertera pada layar. Dari catatan kepolisian diketahui bahwa jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di Jember selama tahun 2020 sebanyak 1000 kali dengan 100 kecelakaan mobil pribadi dan sisanya itu merupakan mobil angkutan umum. Nah, untuk mobil pribadi itu diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil angkutan umum untuk angkutan umum itu diberi bobot 1. Nah, untuk menjawab pengukuran resikonya atau probabilitas terjadinya kecelakaan mobil pribadi, yakni apabila dihitung tanpa bobot itu E dibagi S. Nah, sama dengan 100 dibagi 1000 sama dengan 10%. Nah, apabila dihitung dengan bobot seperti rumus tadi, PE sama dengan WE dibagi WS, yakni 2 kali 100 dibagi 2 kali 100 ditambah 1 kali 900 sama dengan 18,18%. Seperti itu, teman-teman. Nah, teknik pengukuran resiko yang selanjutnya yakni notional risiko. Jadi diukur berdasarkan nilai exposure atau objek yang rentan terhadap resiko. Jadi misal perusahaan itu meminjamkan uang kepada pihak lain dengan nilai 2 miliar. Jadi besarnya resiko kredit berdasarkan pendekatan nasional itu berarti ya 2 miliar. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada sensitivitas resiko. Jadi pengukuran risiko itu diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure terhadap perubahan faktor penentu. Jadi contoh yang paling populer itu adalah risiko aset keuangan atau sekuritas ya. Jadi kayak degree of operating leverage atau biasa dipanggil DOL ya. Itu kan mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan ya. Nah, DOL ini itu digunakan sebagai ukuran risiko bisnis. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada volatilitas risiko. Jadi, diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko ini berfluktuasi atau tidak tetap. Nah, semakin besar standar deviasi dari suatu exposure, maka semakin berfluktuasi juga nilai exposure tersebut. Jadi semakin beresiko juga exposure atau aset tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada matriks frekuensi dan signifikansi resiko. Nah, ini merupakan salah satu teknik pengukuran resiko yang paling sederhana karena tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit. Seperti itu. Nah, dengan mengelompokkan resiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi atau jumlah dan juga signifikansinya. Nah, terdapat dua hal dalam proses tersebut, yakni yang pertama mengembangkan standar risiko, yang kedua menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi. Dan yang selanjutnya ada analisis skenario. Jadi ini merupakan kemampuan manajer atau perusahaan untuk memprediksi apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan juga berapa besarnya kerugian yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Nah, contohnya teknik pengukuran berbeda sesuai dengan tingkat kuantifikasinya. Dalam artian beda tipe risiko juga beda juga teknik yang digunakan. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami
paparkan materi terkait dengan identifikasi dan juga pengukuran risiko. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dipersilahkan pada kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Kurang lebihnya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.